Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, belajar bersama. Setelah kurang lebih 2 tahun kita pernah kajian di sini di tahun 2019. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi olehnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh bahagia menjadi masyarakat Boyolali. Beja-bejane dadi wong Boyolali ditunggui banyak pesantren. Di sana ada Madinatul Quran, di sini ada pesantren Darut Taqwa, nanti agak naik sedikit ada pesantren Merapi Merbabu nggih. Muslim Merapi, lalu ada pesantren yang lain, dan Masya Allah termasuk di antara perkembangan dakwah yang cukup pesat terjadi di daerah Boyolali. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menyebutkan, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena pendidikan yang diberikan oleh para ulama, maka manusia itu tidak ubahnya seperti binatang. Sehingga ketika orang tidak dibina dengan ilmu, tidak dibimbing dengan agama, maka mereka melakukan semaunya. Mereka nggak punya rasa malu untuk mengambil sesuatu yang haram. Mereka tidak punya rasa malu untuk saling mendolimi. Bahkan sebuah kampung dan desa semakin kaya penghasilannya, rebutan untuk menjadi kepala desa makin kuat, sampai harus main sogok yang besar. Sehingga kalau ada sebuah desa pendapatannya gede, maka pengeluaran ketika pemilihan kepala desa akan semakin besar, karena nanti taruhannya besar. Baik, karena itulah jamaah dimulakan Allah, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita sebagai hambanya yang dekat dengan ilmu, punya kepedulian untuk belajar. Sebab manusia ketika punya kepedulian untuk belajar, dia menyadari bahwa setiap aktivitas yang dia lakukan akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengajarkan kepada para ulama tabi'in, murid-murid beliau. Yang beliau ajarkan pertama kali adalah beberapa surat pendek. Di juz 30, juz 29, juz 28. Lalu ada yang merasa, kenapa pelajarannya tidak langsung pelajaran tingkat lanjut? Pelajaran misalnya langsung membahas surat Al-Baqarah atau surat yang panjang. Kemudian beliau radhiyallahu anha mengatakan, kenapa kalian tidak begitu semangat ketika mempelajari surat-surat Al-Mufassalat? Surat Mufassalat itu apa? Surat yang ayatnya pendek-pendek. Dan surat Mufassalat dimulai dari surat Qaf yang ada di juz 26 sampai surat An-Nas. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, inna awwala ma nuzila ilan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassalat. Sesungguhnya surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rangkaian surat al-mufassalat. Rangkaian surat al-mufassalat adalah surat yang berada di bagian akhir dari Al-Quran. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassalat Allah banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Fa idza thaban nasu ilal Islam. Ketika masyarakat mulai berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, nazalal halal wal haram, barulah Allah menurunkan ayat yang berisi penjelasan tentang halal haram. Sehingga pembahasan seputar masalah riba itu turun di bagian akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamar diharamkan itu turun di bagian akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hukum-hukum yang lainnya
baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bagian akhir dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Walau kana awwalu ma nuzila la tashrabul khamra." Andaikan yang pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang berisi larangan, la tashrabul khamra. Janganlah kalian minum khamr. Laqalu, niscaya masyarakat jahiliyah akan mengatakan, la nadaul khamra abada. Kami tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Walau kana awwalu ma nuzila la tasnu. Andaikan yang pertama kali turun adalah larangan untuk berzina, laqalu la nadau zina abada. Tentu mereka akan mengatakan, kami tidak akan tinggalkan zina selamanya. Namun Allah Subhanahu wa taala mendidik masyarakat musyrikin jahiliyah dengan cara Allah kasih peringatan terkait masalah al-jannah wan nar, terkait masalah surga dan neraka. Sehingga ketika mereka sudah memiliki kesadaran akan akhirat, sudah memiliki kesadaran akan adanya hari kiamat, barulah Allah kasih aturan. Dan ketika aturan itu turun, sikap mereka, Masya Allah, mereka selalu mengedepankan prinsip sami'na wa ata'na. Kami dengerin dan kami taati. Sebab mereka tahu setiap perbuatan yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena itu, salah satu di antara cara untuk memberikan pendidikan muqaddimah bagi masyarakat adalah perbaikan terkait akidah, perbaikan terkait tauhid, terutama penekanan kepada iman terhadap hari akhir. Karena ketika seorang hamba punya iman yang lurus terhadap hari akhir, keyakinan yang kuat terhadap hari akhir, insya Allah dia akan lebih bisa menyesuaikan dengan aturan yang diturunkan oleh Allah, sebab dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan dalam kehidupan ini pasti akan diapakan, Pak? Dipertanggungjawabkan di akhirat. Kajian kali ini mengangkat tema penyesalan manusia di yaumil akhir. Penyesalan manusia di akhirat. Yang ini adalah tema yang sangat berat, karena bisa jadi yang bicara di hadapan Bapak Ibu semuanya juga akan menghadapinya. Karena setiap manusia di akhir zaman, setiap manusia di akhirat, mereka semua akan melakukan penyesalan. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari akhir salah satunya dengan nama Yaumul Hasrah. Salah satu di antara nama akhirat adalah apa? Yaumul Hasrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam, "Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Di surat Maryam ayat 39. Wa anzirhum, berikan peringatan kepada mereka. Yaumal hasrati, dengan keberadaan hari akhirat yang disebut oleh Allah dengan yaumul hasrah. Hari penyesalan. Disebut sebagai hari penyesalan karena setiap hamba ketika itu mereka menyesal. Orang yang jahat menyesal, orang yang baik menyesal, orang kafir menyesal, yang mukmin juga menyesal. Semua manusia mereka menyesal. Orang yang baik menyesal, apa yang disesalkan? Kenapa dulu saya tidak semakin baik, tidak memperbanyak kebaikan itu semaksimal mungkin? Orang yang jahat menyesal kenapa dulu berbuat jahat. Orang yang kafir menyesal kenapa dia kafir. Orang yang mukmin menyesal kenapa amalnya kurang. Sehingga semua manusia mengalami penyesalan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat dengan Yaumul Hasrah, hari penyesalan, karena semua makhluk ketika itu menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surat Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Sungguh celakalah aku terhadap apa yang telah aku lakukan di masa silam. Dan itu berlaku baik orang yang saleh maupun orang yang tidak saleh, orang yang taat maupun orang yang suka maksiat. Semuanya mengalami penyesalan di yaumil akhir. Sehingga ketika seorang hamba menyadari hal ini, maka dia akan menyiapkan diri. Apa yang harus aku lakukan
kalaupun aku tidak bisa menghindari kondisi penyesalan itu, minimal jangan sampai menyesal kebablasan. Karena ketika orang itu pada saat di hari kiamat dan penyesalannya sangat berat, berarti dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Sehingga minimal kalaupun kita tidak bisa menghindari penyesalan, paling tidak kita mengurangi tingkatan penyesalan pada waktu kita di hari kiamat. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengangkat beberapa contoh penyesalan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah penyesalan manusia secara umum. Yang kedua, penyesalan orang-orang kafir. Dan yang ketiga, penyesalan orang-orang yang beriman, serta amal apa saja yang ditunjukkan dalam dalil yang ketika itu ditinggalkan menyebabkan orang itu punya penyesalan yang besar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum semua manusia menyesal ketika di yaumil akhir, orang yang baik maupun orang yang jahat. Sebagaimana dalam ayat yang tadi kita baca di akhir surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bagaimana penyesalan manusia di hari kiamat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Sungguh betapa celakalah aku, betapa celakanya aku terhadap apa yang telah aku lakukan. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari ini tidak ada yang sehebat azab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada satupun yang bisa memberikan azab sebagaimana azab yang diberikan oleh Allah. Azabnya luar biasa. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada yang memberikan tali kekang yang lebih kuat dan lebih hebat dibandingkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diselamatkan oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan membawa keridhaan darinya. Sebaliknya ada jiwa yang tercela. Jiwa yang tenang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diminta untuk kembali kepada Allah dengan membawa keridhaan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bergabunglah bersama para hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Ini berlaku bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik ketika mereka disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya untuk masuk ke dalam surga. Sementara hamba yang jahat, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu oleh malaikat dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sakhati minallah wa ghadabih, keluarlah kamu dari jasad ini menuju murka Allah dan marahnya Allah. Akhirnya ruh itu karena dia tidak mau keluar, dia mencengkram ke seluruh jasad orang tersebut sehingga dipaksa oleh malaikat untuk keluar dari jasadnya. Hatta digambarkan oleh Nabi SAW, kama tunza'us sufud fis sufil mablul, sebagaimana gancu yang ditaruh di kain suf yang basah. Sehingga mungkin ada pembuluh darah yang sobek, ada daging yang sobek. Pada saat nyawa itu dipaksa ditarik oleh malakul maut, karena sudah waktunya orang ini untuk meninggalkan, terpisah dari rohnya. Dan itu penyesalan yang umum terjadi pada manusia. Allah gambarkan di akhir surat Al-Fajr. Selanjutnya, penyesalan yang terjadi pada penduduk neraka. Orang kafir mereka menyesal, sehingga mereka membayangkan andaikan dia menjadi binatang. Sebagaimana yang Allah gambarkan di surat An-Naba ayat 40. Yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari di mana manusia melihat
apa yang telah mereka kerjakan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku menjadi tanah. Dan orang kafir mengucapkan kalimat ini ketika kapan? Pada saat dia melihat binatang dijadikan oleh Allah sebagai tanah. Allah bangkitkan semua makhluk yang pernah hidup di alam raya ini. Apa dalilnya? Wa idzal wuhushu husyirat. Apabila seluruh binatang dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga makhluk yang tidak berakal, mereka juga dihidupkan kembali oleh Allah. Kambing yang sudah mati dihidupkan kembali, sapi yang sudah mati dihidupkan kembali, makhluk-makhluk yang lain yang sudah mati, semuanya dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Binatang dihidupkan kembali oleh Allah dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka menjalani hisab. Sehingga siapa binatang yang dulu pernah mendolimi binatang yang lain, keadilan di dunia ini tidak bisa ditegakkan. Maka tidak ada kisos binatang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tegakkan di yaumil qiyamah. Makanya disebut sebagai yaumul qiyamah, hari penegakan, karena ketika itu keadilan 100% ditegakkan. Dan ini salah satu di antara bukti bahwasanya keadilan di bumi ini tidak bisa ditegakkan secara maksimal. Binatang yang pernah mendolimi binatang yang lain, dia tidak terbalaskan sampai mati. Binatang yang pernah mendolimi binatang yang lain, tidak terbalaskan sampai mati. Ini ada pengumuman ya. Menyala pengumuman Avanza dengan nomor AD 1429 NW. Mohon digeser. Didorong nggak bisa? Yang merasa memiliki kendaraan Avanza AD 1429 NW, silahkan digeser. Nanti silahkan menghubungi panitia ya. Sampai mana tadi? Binatang dibangkitkan oleh Allah dalam rangka untuk menjalani hisab. Karena ketika di dunia bisa jadi antar sama mereka saling mendolimi. Dan itu belum terbalaskan sampai mati. Binatang yang pernah mendolimi binatang yang lain sampai mati belum pernah dibalas. Maka jika binatang saja diperhatikan dalam masalah ini, apalagi manusia. Sehingga jamaah dimulakan Allah, kadang sebagian orang berpikir semacam ini. Banyak kaum muslimin yang ditindas oleh orang kafir. Di Palestina, konfliknya sampai sekarang belum selesai. Di Suriah, sudah berapa belas tahun di Suriah belum selesai. Belum lagi di Rohingya, menyusul Uighur, menyusul yang lain di India, kemudian ada lagi di Yaman, dan banyak di negara Islam di mana kaum muslimin ditindas. Dan mereka ketika ditindas, sampai berakhirnya zaman ini bisa jadi belum ada pembalasan. Yang pernah membunuh orang kafir, dia mati-mati normal. Yang pernah membunuh kaum muslimin, dia mati-mati normal. Yang pernah membantai kaum muslimin, dia mati-mati sebagaimana umumnya biasanya manusia. Tidak ada hukuman yang diarahkan kepada dirinya, dia juga tidak dieksekusi. Tapi kita yakin bahwasanya di dunia keadilan tidak bisa ditegakkan secara sempurna. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan akhirat sebagai hari di mana seluruh keadilan ditegakkan. Sampai pun yang terjadi pada binatang. Begitu binatang selesai diadili, yang pernah mendolimi dibalas oleh yang didolimi, kemudian mereka dijadikan apa jamaah? Dijadikan tanah. Orang kafir yang melihat itu, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Andaikan saya menjadi tanah sebagaimana pitik itu, sebagaimana kebu itu, sebagaimana sapi itu, sebagaimana kambing itu. Dia berharap, berangan-angan jadi binatang di saat dia di hadapannya melihat siksa. Inilah penyesalan yang dialami oleh orang kafir. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim
Walau tara, dan ketika kau melihat idzil mujrimuna, pada saat orang-orang yang berbuat dosa, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan pandangan, mereka menundukkan kepalanya, inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka. Lalu mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lalu mereka mengatakan, Ya Rabbi, wahai Rabb kami, Rabbana, wahai Rabb kami, absarna, berikanlah kemampuan kami untuk melihat. Rabbana absarna wa sami'na, wahai Rabb kami, kami telah melihat dan kami telah mendengar. Farji'na, karena itu kembalikanlah kami, na'mal salihan inna muqinun. Kembalikanlah kami agar kami bisa beramal saleh. Sekarang kami yakin kalau kiamat itu benar. Padahal dulu waktu ketika di dunia, mereka ingkar terhadap kehadiran yaumil akhir. Demikian pula di Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100, Allah Ta'ala berfirman, Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia, la'alli a'malu salihah, agar aku bisa beramal saleh fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan. Lalu apa jawabannya? Kalla, tidak mungkin itu bisa terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah kalimat yang diucapkan oleh orang-orang itu saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada barzakh, yaitu ada alam kubur sampai terjadinya kiamat, sehingga mereka tidak bisa lagi kembali ke dunia. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan penyesalan orang-orang kafir di yaumil qiyamah. Bapak Ibu bisa lihat dalam Al-Quran, Allah banyak menceritakan itu untuk menjadi peringatan bagi mereka bahwa yang saat ini kalian dustakan nanti akan terjadi dan kalian akan mengalami penyesalan. Karena orang kafir, mereka semuanya ingkar kepada yaumul qiyamah. Sebagian ulama mengatakan ada 3 titik sengketa antara Nabi Muhammad SAW dan orang musyrikin. Yang pertama adalah masalah la ilaha illallah. Mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah karena tidak mau mengakui Tuhan hanya satu. Sehingga mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan yang banyak hanya satu saja? Ini hal yang mengherankan, kami enggak mau terima. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka bersikap sombong. Sehingga mereka menolak untuk menjadikan Tuhan hanya satu. Ini titik sengketa yang pertama. Titik sengketa yang kedua adalah tentang status Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Mereka enggak mau terima. Dan mereka katakan tidak pantas ada seorang nabi yang dia makan, dia berjalan dan tidak ditemani oleh malaikat. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan, "Wa ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Laula unzila alaihi malakun fayakunu ma'ahu nadhira." Kenapa Rasul ini dia makan, dia juga kadang jalan-jalan di pasar? Kenapa tidak diturunkan malaikat, lalu malaikat itu menjadi peringatan bersama sang Rasul ini? Sehingga mereka tidak mau menerima kehadiran Nabi SAW sebagai utusan Allah. Karena itu pada waktu Suhail, orang yang diutus oleh orang musyrikin untuk membuat perjanjian di Hudaybiyah, di situ dalam perjanjian itu tertulis min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad
utusan Allah. Utusan orang musyrikin nggak terima dan dia minta ini tolong dihapus. Dan Nabi SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib, hapus kalimat ini. Karena mereka nggak terima. Dan mereka mengatakan, kalau kami mengakui kamu sebagai utusan Allah, ngapain aku tolak kamu? Utusan Allah pasti akan kami terima. Sehingga mereka tidak mengakui status beliau sebagai utusan Allah. Maka pada saat perjanjian Hudaybiyah, di situ tertulis min Muhammadin Rasulillah, mereka nggak mau terima. Akhirnya diganti apa? Min Muhammadin bin Abdillah, dari Muhammad bin Abdillah. Status utusan Allah dicoret di situ, tidak boleh. Yang ketiga adalah masalah al-imanu biyaumil ba'ts. Iman kepada hari kiamat. Mereka menolak bagian ini. Dan bahkan mereka bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti manusia ketika mati sudah tidak akan lagi dibangkitkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu man yamut. Mereka bersumpah dengan sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Sebagian di antara mereka ada yang datang menghadap Nabi SAW membawa tulang orang yang sudah mati, tulang mayat. Kemudian dilempar di hadapan Rasulullah SAW dan mengatakan, mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini kalau dia sudah jadi tanah, kalau dia sudah hancur? Allah perintahkan kepada sang Nabi, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jawab wahai Muhammad, katakan, yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Sebagaimana dia mampu untuk menciptakan manusia pertama kali, dia juga mampu untuk menghidupkan tulang yang sudah hancur. Karena itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surat Al-An'am ayat 31. Penyesalan yang dialami oleh orang-orang musyrikin yang mereka mendustakan hari kiamat. Allah berfirman, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan biliqa'illah, yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Maksudnya apa? Mendustakan hari kiamat. Hatta idza ja'athumus sa'ah, sampai ketika datang kepada mereka as-sa'ah, kiamat, baghtatan, secara tiba-tiba. Qalu, mereka mengatakan, ya hasratana ala ma farratna fiha. Sungguh betapa ruginya kami terhadap amal yang dulu kami sepelekan, terhadap perbuatan yang dulu kami sia-siakan, sehingga mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau mengimani Nabi SAW, tidak mau mengikuti Rasul SAW. Wahum yahmiluna auzarahum, dan mereka menanggung dosa-dosa mereka ala zuhurihim, di atas pundak mereka. Ala sa'a ma yazirun, sungguh betapa buruk apa yang harus mereka tanggung, yaitu perbuatan dosa yang mereka lakukan. Baik, ini beberapa ayat yang menyebutkan tentang penyesalan yang dialami oleh orang musyrikin, orang kafir yang mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi SAW, dan mengingkari keberadaan hari kiamat. Selanjutnya, kita akan beralih kepada beberapa amalan yang apabila itu terjadi, maka orang akan mengalami penyesalan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan khusus di mana Nabi SAW memberikan penekanan agar amalan itu dijaga, agar kita tidak mengalami penyesalan. Salah satunya adalah rajin membaca surat Al-Baqarah.
Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalah." Rajin-rajinlah membaca surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena mengambil surat Al-Baqarah. Dan yang dimaksud mengambil surat Al-Baqarah maknanya apa? Rajin membacanya, menghafalkannya, memahami maknanya. Sesungguhnya mengambil surat Al-Baqarah artinya memberikan perhatian terhadap surat Al-Baqarah. Barakatun, di situ ada keberkahan. Wa tarkuha hasratun, dan meninggalkan surat Al-Baqarah adalah penyesalan. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan meninggalkan surat Al-Baqarah sebagai tindakan penyesalan. Padahal kita tahu bahwasanya surat yang paling ditakuti adalah surat Al-Baqarah. Begitu Ramadan hari pertama buka halaman pertama Al-Fatihah, ringan ya, hafal. Masuk surat Al-Baqarah sudah ketakutan. Ini kapan selesai? Kok panjang sekali? Meninggalkan surat Al-Baqarah termasuk di antara salah satu penyebab penyesalan. Wala tastati'uhal batalah, dan al-batalah tidak akan mampu untuk melawan Al-Baqarah. Dan yang dimaksud dengan al-batalah adalah as-saharah, para tukang sihir. Yang dimaksud dengan al-batalah adalah para tukang sihir. Artinya tukang sihir tidak akan mampu untuk melawan dengan sihirnya ketika orang itu meruqyah dengan membaca surat Al-Baqarah. Makanya bagi seorang muslim mukmin yang dia dekat dengan Al-Quran, dia tidak takut dengan yang namanya dunia klenik. Kalaupun ada sesuatu yang mengganggu yang tidak kelihatan, dia sudah siap dengan amunisinya. Karena dia tahu Nabi SAW menegaskan bahwa tukang sihir tidak akan mampu untuk melawan surat Al-Baqarah. Sehingga Bapak Ibu ketika menjumpai hal yang aneh di dapur ya, jam 12 malam ada bunyi kludak-kludak, itu hanya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kucing, yang kedua tikus. Kalaupun ada yang nggak kelihatan, cara ngusirnya gimana? Bacakan surat Al-Baqarah. Baik. Selanjutnya, yang kedua adalah membaca doa kafaratul majlis, diiringi dengan berzikir pada saat kita bermajlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkuru fihi Allah." Apabila ada sekelompok orang yang sedang duduk, lalu mereka tidak menyebut nama Allah, bermajelis tapi isinya bahas politik. Kalau nggak bahas politik, bahas masalah pemilu, sama juga ya. Kalau nggak gitu poligami. Semuanya serba poli, Pak ya. Yang di situ tidak membahas Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa yusallu 'alan nabi. Dan mereka tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana 'alaihim hasratan yaumal qiyamah. Kecuali nanti akan menjadi sumber penyesalan bagi mereka di hari kiamat. Wa in dakhalul jannata litsawab, meskipun bisa jadi orang itu punya kesempatan untuk masuk surga dengan pahala yang mereka punya. Hadis ini dinilai sahih oleh Syalbani dan dimasukkan dalam as-silsilah as-sahihah. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah, pada waktu kita duduk bareng, biasanya orang membaca kafaratul majlis waktu kapan? Waktu kapan? Kajian. Waktu kajian atau baca Quran bareng, majelis yang di situ membahas ilmu. Ini majelis yang bagus.
Dan pada saat kita melakukan majelis yang bagus, kita menjaga kafaratul majelis. Tapi majelis yang lain yang di situ tidak ada kajiannya. Misalnya majelis apa? Majelis kerenengan, majelis bahas politik, majelis bahas poligami, majelis bahas dagangan dan seterusnya. Jarang sekali kemudian ketika kita bubar membaca tahiyat, membaca kafaratul majelis. Jarang sekali. Padahal yang lebih butuh untuk dibacakan kafaratul majelis yang mana, Pak? Majelis yang di situ tidak ada unsur kajiannya, tidak mengingatkan seseorang kepada Allah, tidak ada bersalawat untuk Nabi SAW. Seringnya kita begitu selesai majelis, bubar ya sudah selesai. Dan itulah yang dinyatakan oleh Nabi SAW, apabila ada orang duduk di satu tempat, bermajelis dengan yang lain, dan di situ dia tidak menyebut nama Allah, tidak bersalawat kepada Nabi SAW, illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, kecuali nanti akan menjadi sumber penyesalan baginya kelak di hari kiamat. Maka iringi dengan berdakwah, ya sedikit-sedikit nyinggung kajian. Kemarin saya ikut ngaji di sini, Ustadz menyampaikan beberapa poin seperti ini. Beliau mengingatkan kami seperti ini. Singgung di situ. Sehingga setidaknya ada peringatan Allah yang dibahas di situ. Karena majelis zikrullah itu ada dua makna. Majelis zikrullah ada dua makna. Yang pertama adalah majelis di mana nama Allah, kalimat-kalimat thayyibah di situ disebutkan. Seperti misalnya kita duduk di masjid, selesai sholat, kemudian kita berzikir. Atau pada waktu kita kumpul bareng, kemudian kita berzikir. Maka di situ ada majelis yang di sana berisi apa? Zikrullah. Yang kedua adalah majelis di mana peringatan Allah dibahas di sana. Sehingga dalam majelis itu ada kajian tentang masalah ilmu. Ada kajian tentang masalah Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Karena makna zikrullah itu dua ini. Yang pertama, kata Allah sebagai objek, sehingga arti zikrullah di situ adalah menyebut Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah. Dan yang kedua, kata Allah sebagai subjek, sehingga makna dari kata zikrullah adalah peringatan yang diturunkan oleh Allah. Sebab jumlah idhofah atau kalimat frase, maka mudhof ilaih itu bisa berstatus sebagai fa'il, bisa berstatus sebagai maf'ul. Dan dalam kalimat zikrullah ini jumlah apa? Idhofah, kalimat frase. Posisi mudhof ilaih di situ bisa berstatus sebagai fa'il, bisa berstatus sebagai maf'ul. Kata Allah kalau berstatus sebagai fa'il, maka artinya adalah peringatan yang diturunkan oleh Allah. Sehingga majelis zikrullah adalah majelis yang membahas peringatan yang diturunkan oleh Allah. Dan disitulah makna dari keterangan Atha bin Abi Rabah ketika beliau menjelaskan tentang majelis zikir, kata beliau, majlisun yudhkaru fihil halal wal haram. Majelis yang di sana disinggung masalah halal dan haram. Karena halal haram adalah peringatan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, kata Allah di situ berstatus sebagai maf'ul. Sehingga makna zikrullah adalah menyebut Allah, yaitu dalam kalimat-kalimat thayyibah. Sehingga dalam majelis itu disinggung zikrullah. Orang membaca subhanallah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, minimal di bagian muqaddimah. Sehingga saat di bagian muqaddimah dia menyampaikan bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berarti dia sudah apa? Menyebut Allah dalam pujian. Dan ketika itu diucapkan dalam sebuah majelis, maka berarti majelis itu sudah beriringan dengan zikrullah. Insya Allah majelis seperti ini tidak ada unsur penyesalan di yaumil qiyamah.
Tapi kalau sama sekali tidak ada zikrullah, maka di majelis itu akan menjadi sumber penyesalan di hari kiamat. Ngusik, aku tak ngomong sih ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masya Allah. Coba kalau seperti itu gimana, Pak? Hah? Rasido gerenengan saya yakin ya. Antum ngobrol masalah poligami, kemudian tiba-tiba nanti dulu saya mau bicara ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasido itu, Pak. Cuman kita tidak membiasakan demikian. Tayyib. Biasanya kalau orang mau usul kan langsung ngomong ya. Dalam sebuah forum yang enggak resmi. Langsung gantian ngomong. Namun yang terbaik adalah diawali dengan memuji Allah dengan cara alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah dan seterusnya. Tayyib. Kebiasaan di masyarakat kita, orang ketika bicara gak megang mikrofon itu gak pakai muqaddimah. Begitu dikasih mikrofon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya antara pakai mikrofon dan gak pakai mikrofon? Hah? Biasa lomba. Karena masalah kebiasaan. Padahal kalau kita butuhkan dzikrullah dalam setiap majelis, maka pada saat Anda mengungkapkan sesuatu, iringi dengan memuji Allah, bersyukur kepada Allah, mensucikan Allah, dan kalimat-kalimat yang semisal agar majelis itu tidak menjadi sumber penyesalan di yaumil akhir. Minimal pada waktu mau bubar, salah satu tolong ingatkan baca doa kafaratul majelis. Sekarang ada pertanyaan, Pak, boleh nggak misalnya salah satu di antara kita mengingatkan, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Loh, ini berarti ngajak dzikir jama'i. Apa tidak termasuk perbuatan bid'ah? Tayyib. Ada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Jibrin rahimahullah. Beliau menyampaikan begini. Memang pada prinsipnya ketika ada salah satu orang yang memberikan ajakan semacam ini, bisa terhitung sebagai ajakan dzikir jama'i. Tapi kalau maksud beliau adalah mengingatkan yang lain biar turut berzikir tanpa harus diseragamkan, insya Allah itu yang sesuai sunnah. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana mereka datang ke pasar ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, lalu mengeraskan takbiran, kemudian penduduk pasar semuanya ikut takbiran. Sehingga yang bisa antum lakukan begitu bubar majelis, antum ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta dengan suara keras, biar yang lain nurut ikut. Yang lain juga ngikut. Insya Allah ini masuk dalam kategori man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang dia memprakarsai perbuatan yang baik dalam Islam, maka siapapun yang mengikutinya dia akan mendapatkan pahala dari semua yang mengikutinya. Tayyib. Minimal membaca kalimat itu, semoga itu jadi kafarah atas obrolan yang kita lakukan selama 1 jam, setengah jam, sekian jam, yang itu sama sekali tidak membahas dzikrullah. Di bagian akhir, keraskan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, biar yang lain mengikuti. Wallahu ta'ala alam. Sudah masuk Isya? Kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya lanjut sedikit materi, kemudian baru tanya jawab. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dinilai sahih oleh Syalbani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuhu." Siapa yang duduk di sebuah majlis lalu banyak guyonnya,
Dan biasanya kebiasaan kita seperti itu. Kalau sudah duduk bareng temannya, yang dilakukan adalah saling membuli. Siapa yang paling pintar dianggap berprestasi. Sehingga jadilah forum itu jadi forum saling membuli. Banyak guyonnya. Faqala qabla ayyakuma min majlisihi dzalik. Lalu sebelum dia berdiri dari majelis itu, dia membaca kalimat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi SAW, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Maka Allah Ta'ala akan ampuni apa yang telah dia lakukan di majelis itu. Sebab salah satu di antara sumber dosa lisan adalah ketika orang itu bermajelis. Bagaimana kalau dalam majelisnya adalah majelis yang isinya kebaikan? Majelis isinya nasihat, majelis tausiah, majelis yang isinya membaca ayat Al-Quran, mudarasah, saling belajar, dan seterusnya. Apakah juga dianjurkan untuk membaca ini? Jawabannya dianjurkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akharatin idza arada an yakuma minal majlis. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah berada di ujung majelis, saat beliau mau berdiri, beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, orang yang beramal saleh lalu dia membaca doa ini, maka tubbi'alah. Maka ini akan menjadi stempel baginya, sehingga amal itu dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ini manfaat membaca doa kafaratul majlis, baik majelis itu majelis yang isinya kebaikan maupun majelis yang sifatnya mubah, apalagi majelis yang di situ isinya maksiat. Selanjutnya, hal yang lain yang menyebabkan orang itu bisa merugi dan merasakan kerugian besar di hari kiamat adalah rebutan jabatan. Rebutan jabatan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW menyebutkan kondisi umat beliau. Innakum satahrisuna 'alal imarah. Sungguh kalian akan rebutan untuk mendapatkan jabatan. Wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan. Namun jabatan itu akan menjadi sumber penyesalan, wa nadmatan, dan sumber penyesalan. Sehingga orang yang mendapatkan jabatan, kata Nabi SAW, berpeluang besar dia akan melakukan penyesalan ketika di hari kiamat. Meskipun dia orang yang beriman. Sebab pada saat dia punya jabatan, namanya manusia pasti punya kekurangan, akan ada bagian yang mungkin belum dia tunaikan. Ada bagian yang belum dia lakukan. Dan di saat itu dia berpeluang untuk dituntut oleh rakyatnya, oleh bawahannya, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar di kesempatan malam hari ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan kita hisab yang ringan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah hisab kepada kami dengan hisab yang ringan. Dan kita mohon kepada Allah, kalaupun kita tidak bisa terlepas dari bentuk penyesalan ketika di yaumil akhir, semoga penyesalan yang kita alami bukan penyesalan yang berat, namun penyesalan yang ringan. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni setiap dosa-dosa yang kita lakukan dan memasukkan kita ke dalam surganya yang abadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para peserta kajian. Bagi yang ingin menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Tafadhal. Boleh pakai kertas atau kalau ada yang langsung silahkan.
Baik. Tayyib. Bagaimana ketika setelah membaca Al-Quran, apakah kita juga dianjurkan untuk membaca doa kafaratul majlis? Sebagaimana yang tadi kita baca. Setelah membaca Al-Quran, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Rasulullah SAW membaca doa kafaratul majlis. Meskipun riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama mengenai nilai keabsahannya, namun setidaknya secara umum dalam setiap majelis yang dilakukan oleh seorang muslim, kemudian diiringi dengan membaca kalimat tadi, salah satu di antara manfaatnya, meskipun dalam majelis itu tidak ada bentuk penyimpangan, kita tidak sedang membicarakan orang, kita tidak berbicara tentang sesuatu yang murni duniawi, kita tidak berbicara urusan politik, tidak menyinggung perasaan orang lain dan seterusnya. Anda murni ketika dalam majelis itu isinya zikrullah, apalagi majelis Al-Quran, Anda membaca didengerin oleh orang lain, atau saling gantian membaca kemudian menyimak. Apakah diperbolehkan untuk membaca doa tadi? Jawabannya diperbolehkan, dan di antara harapan yang bisa kita inginkan adalah semoga nanti itu menjadi stempel sehingga amal soleh yang kita lakukan diabadikan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Wallahu a'lam. Nah, bermajelis dengan orang yang tidak muslim misalnya. Kalau betul kita sering menyampaikan dengan lafaz Allah alhamdulillah subhanallah gitu, kalau sedikit diketawakan atau dia juga mengulangi alhamdulillah, itu bagaimana? Sedangkan dia betul non muslim. Non muslim agamanya apa? Kafir. Iya, oh baik. Tayyib, kalau kita bermajelis dengan non-muslim yang dia beragama misalnya Nasrani atau Yahudi, orang Nasrani dan orang Yahudi, apakah dia beriman kepada Allah? Dia yakin Allah itu ada? Yakin. Dia punya keyakinan bahwa Allah itu ada. Sebagaimana orang musyrikin jahiliyah di zaman Nabi SAW. Maka banyak di antara mereka yang bernama Abdullah. Bahkan seperti yang kita tahu, beberapa musuh Rasulullah SAW bernama Abdullah. Seperti Abdullah bin Umayyah. Abdullah bin Umayyah bin Khalaf bin Mughirah itu yang mendampingi Abu Jahal pada waktu Rasulullah SAW menjenguk Abu Talib. Abu Talib ketika sakit menjelang kematiannya, ternyata dalam satu ruangan itu sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Mughirah. Dan Abdullah bin Umayyah serta Abu Jahal inilah yang mempengaruhi mempengaruhi Abu Talib untuk tidak masuk Islam. Sehingga saat Nabi SAW menawarkan, ya ammi kulla ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai ammi, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, nanti paman akan saya bela di hadapan Allah. Maka dikatakan oleh dua orang ini, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu membenci agama bapakmu Abdul Muttalib? Sehingga Abu Talib merasa malu kalau dia mati disebut sebagai orang yang benci kepada ajaran agama bapaknya. Malu diarani, Pak. Meskipun dia mati, dia itu merasa malu. Sehingga dia tetap bertahan dalam kondisi memilih agama Abdul Muttalib. Tayyib. Nah, ketika kita bermajelis dengan non-muslim lalu kita mengucapkan alhamdulillah dan seterusnya, yang saya ketahui mereka juga kadang mengucapkannya. Sehingga ada sebagian orang Nasrani kadang mengucapkan alhamdulillah, kadang mengucapkan Allahu Akbar, astagfirullah, alhamdulillah. Alhamdulillah yang sering ya. Alhamdulillah mereka sering. Kadang mengucapkan alhamdulillah. Entah tiru-tiru orang mukmin atau mungkin bisa jadi dia itu dulu waktu kecil beriman lalu dia murtad. Sehingga bawaan ketika dia masih muslim terbawa sampai ketika dia berada di agama yang baru yang dia anut saat ini. Maka tidak masalah kalau kita tetap mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata di hadapan mereka, dan itu tidak disalahkan. Kecuali yang tidak boleh adalah menyampaikan salam kepada mereka.
Namun kalau dalam satu kelompok itu ada muslim, ada non-muslim, kita memberi salam dengan niat untuk ditujukan kepada muslim, hukumnya boleh. Sementara untuk zikir yang lain silahkan disampaikan, tidak ada masalah. Masalah ditertawakan dan tidak, dulu Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah, mereka tertawa, mereka bersikap sombong. Sampai memberikan bantahan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan yang banyak hanya jadi satu saja? Sungguh ini adalah hal yang mengherankan. Wallahu a'lam. Yang tadi seperti disampaikan, bukan hanya dari golongan manusia yang akan mendapatkan hisab di yaumul kiamah nanti, tapi juga dari golongan hewan. Tetapi apakah juga berlaku bagi hewan buas lah, utamanya yang secara naluri atau instingnya emang rantai makanannya adalah binatang lain yang lebih lemah gitu. Yang selanjutnya, apakah akan menimbulkan penyesalan juga bagi kita apabila kita membunuh atau menghilangkan nyawa binatang buas, contohnya ular yang notabene berbisa gitu. Masya Allah. Berarti yang nyembelih korban itu Kang sembelih. Oh, binatang buas. Tayyib. Yang pertama begini. Semua yang diizinkan secara syariat maka statusnya legal, sehingga perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenarkan. Karena itu Nabi SAW ketika berbicara tentang aturan perbuatan yang diizinkan oleh syariat, beliau minta untuk dilakukan yang terbaik. Beliau SAW meminta untuk dilakukan yang terbaik. Contohnya membunuh binatang. Membunuh binatang itu ada dua. Yang pertama membunuh untuk dikonsumsi, dan itulah menyembelih. Dan ada membunuh karena dia ganggu. Rasulullah SAW menyebutkan dua hal itu. Fa'idha dabahtum fa'ahsinu dhibha wa idha qataltum fa'ahsinu al-kitlah. Kalau kalian menyembelih, maka nyembelihlah dengan cara yang terbaik. Dan kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Wal yuhidda syafratahu fal yurih dhabihata. Tajamkan pisaunya agar sembelihannya bisa cepat istirahat, akhirnya cepat mati. Sehingga ketika seorang muslim pada waktu dia menyembelih binatang, dia membunuh binatang dengan cara menyembelih untuk dikonsumsi sebagai jagal atau bukan jagal, apakah dia nanti akan dikisos oleh binatang itu di hari kiamat? Terus sapinya menyembelih dia atau kambingnya akan gantian menyembelih dia? Maka jawabannya dia lakukan ini secara apa? Legal, sesuai dengan aturan, dan itu diperbolehkan. Kalau tidak ada unsur kedzaliman sepeser pun, maka ini tidak termasuk bentuk kedzaliman. Dan tidak mungkin ini kedzaliman, sebab Nabi SAW menyembelih dan beliau tidak mendolimi binatang pada waktu beliau SAW menyembelih. Tapi kalau proses menyembelihnya ada unsur kedzaliman, ya, misalnya dicambui dulu sampai pingsan, baru setelah itu disembelih, nah ini ada unsur kedzaliman. Dia berdosa karena mendolimi binatang. Kemudian bagaimana dengan binatang buas yang memang secara tabiatnya dia akan makan binatang yang menjadi sasarannya? Apakah nanti juga akan dikisos di yaumil akhir? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Dan itu bukan bagian dari kepentingan kita, ya. Karena manusia tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh singa. Sehingga kalaupun ada macan yang menerkam kijang, apakah kita perlu bertanggung jawab? Kenapa kamu nggak tolong kijang itu? Kalau saya nolong kijang itu gimana coba? Nah, maka kita yang jadi sasaran berikutnya. Ayo, wallahu a'lam. Nah, termasuk juga diantaranya adalah membunuh binatang karena mengganggu. Bunuh ular, bunuh tikus, bunuh cicak, dan membunuh binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh. Maka saat kita membunuh dan tidak ada unsur kedzaliman, kita tidak berdosa. Tapi kalau pada waktu membunuh ada unsur kedzaliman, ya,
tikusnya dicubitin terus sampai pingsan misalnya. Baru setelah itu dibunuh. Nah, kalau kayak gini berdosa karena apa? Mendolimi. Kadang ya, nyuwun sewu, kita kalau jengkel sama tikus, ya, itu setelah tikus ketangkap, diapain, Pak? Disiksa dulu. Nah, jengkel, ya. Kamu sudah berapa kali bikin onar di dapur? Berapa kali makan roti saya? Akhirnya kadang tikus itu ditusui pelan-pelan. Itu jangan dilakukan ya. Kalau mau membunuh silahkan dibunuh. Setelah dia ditangkap berhasil, silahkan segera dibunuh dan tidak boleh disiksa. Karena itulah untuk membunuh cicak, semakin cepat mematikan semakin besar nilai pahalanya. Semakin lambat proses kematiannya semakin kecil nilai pahalanya. Ini untuk hewan yang disyaratkan untuk dibunuh. Wallahu a'lam. Nah, kita coba angkat ini dulu ya. Mohon motivasinya bagi muslim yang hampir putus asa karena maksiat yang banyak dan tobat yang tidak istiqomah, kalah dengan syahwat. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada para hambanya. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada para hambaku yang mereka telah melampaui batas dalam mendolimi dirinya sendiri, tenggelam dalam maksiat, berlumur dengan banyak dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua bentuk dosa. Sehingga Allah mengampuni dosa, jangankan hanya sebatas dosa besar, dosa sekelas syirik, kalau orangnya bertobat dan serius bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dialami oleh para sahabat yang dulunya mereka musyrik kemudian mereka masuk Islam. Lalu bagaimana kalau dosanya bentuknya syahwat? Selesai dia minta ampun, terus nanti melakukan lagi. Dan terus seperti itu, terus dia tobat lagi, melakukan lagi, tobat lagi, melakukan lagi. Hal semacam ini pernah diajukan oleh para sahabat. Mereka mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kita kalau berada di hadapan Anda, seolah-olah surga dan neraka ada di hadapan kita. Para sahabat ketika berada di majelis Nabi SAW, seolah-olah surga dan neraka ada di hadapannya. Sehingga mereka begitu khusyuk, mereka fokus, mereka bisa menambah iman pada saat berada di majelis Nabi SAW. Karena majelis masing-masing orang itu beda kekuatannya. Semakin hebat seseorang dalam ketakwaan, dalam menyampaikan pesan-pesan dan wahyu Allah Ta'ala, maka suasana majelisnya akan semakin maksimal. Anda bisa bayangkan, pada waktu Bapak Ibu misalnya berada di majelis Ustadz Yazid, atau Ustadz Syafiq, atau Ustadz Firanda, atau yang lainnya, tentu akan berbeda ketika berada di hadapan majelisnya ANB. Akan berbeda dengan majelisnya Ustadz yang lain. Kualitasnya berbeda. Tingkat keimanan yang kita dapatkan bisa jadi berbeda. Antum bisa bayangkan gimana majelisnya Nabi SAW. Pada saat Rasulullah SAW bersabda, lalu beliau menyampaikan penjelasan kepada para sahabat, suasananya kayak gimana? Iman mereka Masya Allah. Kita aja yang berada di majelis kayak gini kadang merasa iman kita sudah naik. Saya mendapatkan kelezatan iman pada saat kita berada di majelis Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Antum bisa bayangkan kalau kita berada di majelisnya Rasulullah SAW. Betapa iman itu naik begitu cepat. Maka para sahabat membayangkan seolah-olah surga dan neraka ada di hadapannya. Tapi begitu meninggalkan majelis ini, kumpul bersama keluarga, balik ke pasar, balik ke kebun, balik ke kegiatan sehari-hari, maksiat dilakukan. Kemudian mereka bertaubat, lalu mereka ngulang maksiat lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, yang waktu itu ada yang menyampaikan demikian, andaikan kalian tidak pernah berdosa, kalau kalian tidak pernah berdosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan kalian semuanya.
lalu Allah ciptakan makhluk yudnibuna wa yatubun, yudnibuna wa yatubun, yudnibuna wa yatubun. Dia berdosa lalu dia bertobat, dia berdosa lalu dia bertobat, berdosa lalu dia bertobat. Maka sebagaimana syahwat kita selalu mengajak kita untuk mengulang maksiat, iringi dengan perasaan dan husnudzon kepada Allah, Allah akan selalu menerima taubat dari para hambanya selama dia mau serius untuk bertobat. Sehingga nanti kita bertobat. Setelah maksiat, muncul maksiat lagi, bertobat lagi. Dan Allah tidak akan pernah bosan untuk menerima taubat hamba. Beda dengan kita ya. Kowe wis bolak-balik salah, saiki njuk ngapura. Wis saiki gak tak ngapura. Itu manusia. Orang kalau ada orang berbuat salah kepada dia, salah sekali, baik saya maafkan. 2 kali saya maafkan. 3 kali, biasanya dia ngomong apa, Pak? Ngomel dia, komentar. Wes bolak-balik tak kandani, jangan melakukan seperti itu. Ini yang terakhir ya, besok lagi sudah nggak saya maafkan. Karena kekuatan manusia dalam memaafkan itu terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala Raufur Rahim, Ar-Rahman, Ghafur, Raufun bi'ibadi, Maha belas kasihan dengan para hambanya. Dan dia menciptakan kita dengan ada kekurangan yang ada pada diri kita. Maka jangan pernah bosan untuk selalu bertobat kepada Allah, meskipun kita sering untuk mengulang perbuatan maksiat itu. Dan salah satu di antara cara agar kita tidak kembali mengulang maksiat itu adalah Anda cegah dari awal faktor yang bisa menyebabkan maksiat itu berulang. Contohnya apa, Pak? Kalau mau tidur, tolong data dimatikan. Data tolong dimatikan. Sudah. Jauhkan HP dari tempat tidur. Kalau Anda butuh alarm, ya yang penting suaranya terdengar, tangan tidak bisa jangkau. Insya Allah lebih aman. Terutama bagi yang belum punya keluarga, yang tidur masih sendirian. Antum matikan data, tidur di awal waktu, sudah jauhkan HP dari jangkauan tangan. Insya Allah aman. Sebab salah satu di antara faktor kenapa orang itu berulang melakukan maksiat karena syahwat adalah pegang mendoan, Pak. Pegang HP, Pak. Dan Google paham kemarin buka apa, nanti muncul iklan kurang lebih seperti itu. Sesuai dengan algoritma kebiasaan penggunanya. Nah, saat muncul seperti itu, muncul gambar yang menarik, kepo dia. Ini apa sih isinya? Terus diklik, nanti menjalar kemana-mana. Maka caranya adalah matikan data, sudah taruh HP yang tidak bisa dijangkau oleh tangan. Insya Allah lebih aman. Nah, yang ibu-ibu juga seperti itu ya. Hindari potensi maksiat dengan cara matikan data biar nggak suka belanja. Karena kalau sudah megang HP senengannya kunjungan ke marketplace dan seterusnya. Baik. Tafadhal. Baik. Kalau kita bermajelis secara online, apakah perlu untuk membaca kafaratul majelis? Karena dalam majelis online juga kadang ada membuli ya. Meskipun dalam grup WA saling membuli, saling menyudutkan. Dan Masya Allah orang kalau online biasanya lebih berani daripada offline. Ketika online kendel dia, pasang status, komentar, karena nggak kelihatan. Dan dia bisa sembunyi. Bahkan kadang membuat identitas yang nggak dikenal. Tapi begitu tatap muka meneng, nggak berani dia. Makanya bisa jadi ketika orang itu bermajelis secara online, potensi maksiatnya lebih gede daripada offline. Sehingga pada waktu di grup ya, di grup WA atau di mana begitu, saling membuli, salah satu jadi sasaran. Apakah perlu diiringi dengan kafaratul majelis? Jawabannya perlu diiringi dengan kafaratul majelis. Dengan cara diingatkan kepada yang lain, tobat kepada Allah, sudah kita akhiri aja ini. Jangan dilanjutkan untuk saling membuli.
Dan antum bisa baca kalimat kafaratul majlis, tidak harus ditulis ya, dalam rangka untuk menjadi kafarah dari apa yang kita lakukan dalam majlis tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi orang yang mendebat tentang hukum riba? Tayyib, Muslim sepakat bahwa riba itu haram. Selama dia orang Muslim dan Islamnya sudah, artinya bukan mu'allaf, pasti dia tahu kalau riba itu haram. Sehingga kita yakin setiap Muslim itu sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu kalau sampai ada seorang Muslim yang mengatakan riba tidak haram, ini bisa sampai keluar dari Islam. Sebab tentang hukum haramnya riba termasuk di antara perkara yang disebut oleh para ulama dengan istilah ma'lumun minad din bid-darurah. Bagian dari agama yang diketahui oleh semua orang. Dan mengingkari hukum yang statusnya ma'lumun minad din bid-darurah, bagian dari agama yang diingkari, yang diketahui oleh semua orang, mengingkari bagian ini masuk dalam kategori perbuatan istihlal, menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk di antara pembatal keislaman. Karena itu untuk haramnya riba, kaum muslimin sepakat riba haram. Ya? Karena yang namanya riba, hukum riba haram hampir diketahui oleh semua muslim. Sebagaimana khamr itu haram, sebagaimana judi haram, sebagaimana babi itu haram, dan seterusnya. Namun apakah sebuah transaksi yang dilakukan oleh bank tertentu statusnya riba? Nah, dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat. Sehingga bagi mereka yang melakukannya, mereka menganggap apa yang aku lakukan ini bukan riba. Karena dia anggap itu bukan riba, saat dia melakukannya dia santai saja, tidak ada beban dosa. Karena bagi dia ini bukan riba. Ada juga yang ketika dia melakukannya dia beralasan, ya kata kiai itu boleh kok, berarti ini kan bukan riba. Maka dia punya syubhat. Yang syubhat itu menyebabkan dia meyakini bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah bukan praktek riba. Dan itulah realita yang ada di lapangan. Maka tidak heran kalau sampai ada orang yang dia melakukan praktek riba, ya, dia kerja di bank ribawi misalnya, tapi di saat yang sama dia punya jadwal khutbah. Bukan dia dianggap tokoh masyarakat, ya. Di sebagian kampung kan tokoh masyarakat adalah orang kaya. Pak ini udah Pak Haji loh Pak. Pak Haji ini. Pak Haji dikasih jadwal khutbah Jumat, tapi dia bekerja di dunia bank ribawi. Kok bisa Pak? Ini kan bertentangan 100%. Beliau melakukan praktek riba, dosa besar, dan itu bahkan menjadi sumber pendapatannya. Maka jawabannya adalah karena mungkin orang ini tidak tahu, atau dia punya syubhat sehingga bertahan di sana. Dan itulah yang dimaksud oleh para ulama dengan makna istighlal amali. Istighlal amali. Melakukan perbuatan yang melanggar syariat, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah melanggar. Karena dalam keyakinannya itu diperbolehkan. Sehingga makna dari hadis Nabi SAW terkait kejadian di akhir zaman, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Malik Al-Ash'ari, hadis riwayat Bukhari. Sayati 'alan nasi zamanun, sayati 'alan nasi qaumun fi ummati yastahillunal harra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang sekelompok umat di antara sekelompok kaum di antara umatku yang mereka menghalalkan zina, mengharamkan sutra bagi lelaki, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat musik. Pak, menghalalkan apa yang Allah haramkan kan bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Nah, ini menghalalkan alat musik berarti gimana itu? Prakteknya banyak sekali di lapangan. Nah, yang dimaksud menghalalkan di sini adalah istighlal amali.
menghalalkan dalam bentuk praktek pelanggaran, zina tersebar di mana-mana, pelakunya tidak hanya muslim, bahkan kadang tidak hanya non-muslim, yang muslim pun banyak. Tapi ini tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam karena statusnya apa tadi? Istighlal amali. Nah, yang menyebabkan keluar dari Islam itu istighlal qalbi. Ada sesuatu yang jelas haram, terus dia nyatakan halal dan dia yakini itu halal. Babi ini halal, nggak apa-apa. Khamr ini nggak apa-apa. Kalau kamu minum dalam posisi kamu kedinginan, nek sumuk rento. Kalau panasan nggak boleh, kalau kedinginan boleh minum khamr. Nah, itu istighlal qalbi. Kalau seperti ini berarti sama dengan menolak hukum Allah Ta'ala, dan itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Sehingga kalaupun Anda mengajak orang lain untuk meninggalkan riba, kemudian dia mendebat, nah itu berarti dia masih punya syubhat. Maka tinggal kekuat-kuatan alasan. Kalau Anda bisa memberikan alasan yang lebih kuat, meyakinkan dia, memuaskan dia, sehingga dia paham bahwasanya transaksi yang dia lakukan adalah riba, insya Allah dia akan mengikuti Anda. Tapi kalau Anda belum bisa mengalahkan dia dalam debat, ya mungkin dia akan tetap bertahan di sana. Wallahu a'lam. Apa hukumnya seseorang diminta untuk pakai kartu kredit milik orang lain? Kasusnya seorang istri disuruh pakai kartu kredit suami, sedangkan suami masih awam. Kalau Anda paham bahwasanya ini tidak boleh, ya Anda jangan lakukan. Sehingga yang seharusnya dilakukan adalah sampaikan kepada suami bahwa menggunakan kartu kredit ini termasuk praktek riba jahiliyah. Karena praktek riba jahiliyah itu pada saat utang nggak ada bunga jika bisa bayar tepat waktu. Tapi kalau telat kena penalti. Salah satu di antara bentuk riba jahiliyah sebagaimana yang dinyatakan oleh Zaid bin Aslam. Dan kartu kredit praktiknya seperti itu. Saat utang pertama dan dia bisa bayar tepat waktu, ada penaltinya enggak? Tidak ada. Tapi kalau telat dia kena penalti. Sehingga itu contoh praktek riba jahiliyah dan Anda tidak boleh memanfaatkannya. Kalau rebutan jabatan ketua takmir masjid, apakah bisa menjadi sumber penyesalan di akhirat? Bisa, termasuk. Makanya Nabi SAW meminta dalam masalah jabatan jangan meminta. Nabi SAW mengarahkan kalau dalam urusan jabatan jangan meminta. Tapi apa? Dipilih. Karena kalau kamu meminta wukila ilaikum, maka semuanya diserahkan ke kamu. Tapi kalau kamu diminta, kamu akan dibantu. Kecuali pada kondisi tertentu. Misalnya, ini masjid ada beberapa kelompok yang punya banyak kepentingan. Karena masjid ini strategis ya. Sehingga Ormas A berharap bisa jadi takmir, Ormas B berharap bisa jadi takmir, Ormas C berharap jadi takmir. Dan Anda punya peluang yang sama, silahkan bergabung. Agar nanti bisa menentukan bagian dari kebijakan. Sehingga nanti bisa mengarahkan bagaimana warna dari masjid ini. Karena warna masjid kan tergantung dari apa? Warnanya. Kadang hijau, kadang biru ya. Sehingga Anda bisa menentukan warna, bisa berperan mengambil peran dalam memberikan warna. Silahkan nanti Anda ikut bergabung untuk menjadi pengurus masjid tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum orang yang niat menyudahi utang riba tapi belum mampu melunasinya walau sudah jual aset? Kalau hukumnya boleh, hukum niat ya. Apa hukum niat? Kalau hukum niatnya insya Allah tidak masalah. Tayyib. Jadi begini jamaah ya. Ada orang punya utang ribawi. Dan kewajiban dia adalah agar segera diselesaikan biar tidak menambah bunga. Dan di saat yang sama dia tidak membayar
riba kepada orang lain. Karena begini ya, orang saat nyicil, waktu dia nyicil itu kan sama dengan pokok plus riba, gitu ya. Dan riba yang dia bayarkan setiap bulan itu berarti dia memberi makan riba kepada orang lain. Dan itu termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Nabi SAW dalam hadis dari Jabir bin Abdullah. La'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukila. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. Maka kenapa orang yang punya utang ribawi itu diminta untuk segera dilunasi? Karena kalau dia tertib sesuai jadwal, sehingga jadi nasabah yang istiqomah dan disiplin, tiap bulan dia bayar, tiap bulan sesuai jadwal, maka tiap bulan dia kena laknat. Bulan ini bayar riba, kena laknat. Bulan besok bayar riba lagi, kena laknat lagi. Dan doa buruk dari Nabi SAW tentu saja sangat menakutkan. Maka di saat itu terjadi pada seorang muslim, dia dituntut gimana caranya biar bisa segera tutup. Dah sekali bleng, waktu sekali dia nutup, dia bayar pokok plus bisa ditambah bunganya ya. Waktu itu dia berdosa, sudah selanjutnya sudah putus. Bukan mengulang praktek kesalahan itu tiap bulan. Itulah kenapa kemudian kita diminta bagi yang punya utang ribawi agar segera melunasi. Perjuangkan sebisanya, dan kalau bisa dihilangkan penaltinya atau ribanya, bunganya, insya Allah itu yang lebih bagus. Wallahu a'lam. Selanjutnya gantian. Saya bertanya, Anda menjawab. Nah. Pertanyaan yang pertama. Ini hadiahnya ya. Ini untuk apa ini? Hadiah ya? Bukan dijual kan? Bukan. Ada yang mau buku ini? Wah, baik. Antum panitia kan? Pertanyaannya ya. Sebutkan 3 keutamaan surat Al-Baqarah. Masya Allah, yang mana? 1. Hindarkan dari gangguan sihir. Ya, yang ketiga. Gimana? Yang ketiga. PR nanti ngumpulnya kapan? Tadi yang kita singgung tadi. Tidak menyesal besoknya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya, sebutkan 3 titik sengketa antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang musyrik. Siapa tadi yang duluan? Nah, fadhal, antum duluan. Berdiri ya. Di belakang kamera. Silakan. 1. Yang ketiga. Masya Allah. Yang pertama apa tadi? Mereka tidak mengakui masalah la ilaha illallah. Yang kedua, tidak mengakui status Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Masya Allah, barakallahu fikum. Dapat hadiah ya. Selanjutnya, nah, sebutkan sikap orang musyrikin terhadap hari kiamat. Silahkan. Yang kedua, pertama tidak percaya hari kiamat. Yang kedua, mereka apa? Mereka tidak percaya pada Rasul dan Allah. Yang ketiga, kelas berapa mas? Kelas 5, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Berani angkat tangan, silahkan maju mas ya. Sikap orang musyrikin kepada hari kiamat. Yang pertama, tidak beriman kepada hari kiamat. Di sini dulu Salim ya. Yang kedua, mereka
menganggap orang yang mati tidak diapakan? Orang yang mati tidak diapakan? Tidak dihidupkan. Betul sekali, Masya Allah. Yang ketiga, tulang yang hancur tidak bisa dibangkitkan. Barakallahu fikum, dapat hadiah ya, Masya Allah. Kelas berapa tadi? Oh, kelas 1 sudah naik sekarang ya. Untuk ibu-ibu ada? Gimana cara jawabnya? Hah? Tidak ada ya. Baik, diwakili suaminya. Selanjutnya ya. Selanjutnya, sebutkan secara umum perkataan Aisyah tentang surat Mufassal tadi. Silahkan, Pak. Aisyah mengatakan bagaimana? Yang dimulai dari surat Al-Aqaf juz 26 sampai Anas. Surat apa, Pak? Surat Qaf. Qaf, bukan Al-Ahqaf ya, surat Qaf. Sampai Anas. Nah, Surat Qaf ini surat-surat Mufassal ini surat-surat yang semula ditentang oleh para sahabat atau tabi'in karena kenapa tidak melanjutkan surat-surat yang panjang? bukan ditentang, Pak. Diprotes. Saat mengkajinya kenapa nggak langsung? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa di Islam Mufassal ini berisi tentang surga dan neraka, taufik dan sebagainya. Bukan atau belum berbicara tentang hukum-hukum yang lain. Hukum Barakallahu fikum. Masya Allah dan sebagainya ya. Ini yang mau silakan saya bertanya begini. Oh gitu, Masya Allah. Baik. Pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir. Sebutkan satu dalil tentang penyesalan manusia di hari kiamat. Fadhal. Ya bunyinya gimana kan? Yang antum hafal aja. Fadhal. Qala rabbi la'alli a'malu salihan fima taraktu. Surat Al-Mu'minun. Ganti yang lain, yang antum hafal. Yaqulu ya wa yaqulul kafir itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi setiap ilmu yang kita pelajari. Dan kalaupun ada bagian bermanfaat yang Anda dapatkan, silahkan disebarkan ke yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.